Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita ketemu lagi di video pembelajaran tentang web programming. Ini seri terakhir sepertinya, karena sebentar lagi kita akan ujian ya. Jadi video terakhir ini saya akan bahas mengenai fitur untuk grafik di CodeIgniter ya, seperti biasa nanti. Oke, tetap kita masih berhubungan dengan project sebelumnya. Jadi yang kita praktekkan kemarin kalau nggak salah terakhir CI 3 ya, yang ada fitur untuk select, create, read, update, delete. Ya, itu sudah lengkap fiturnya. Tinggal kita akan mencoba untuk membuat grafik ya di sini ya. Oke, kita cek dulu project yang terakhir masih jalan normal atau tidak. Kita lihat. Nah ini ya CI 3 kemarin, ini ada beranda, ada data. Di form data ini sudah ada tambah datanya. Nah ini kemarin ya, update juga udah jalan, hapus juga sudah sepertinya. Nah ini tinggal kita sekarang membuat sebuah grafik ya, grafik di sini di beranda, di form ini ya, di halaman kontennya, halaman beranda. Oke, kita buka dulu ininya. Jadi kemarin konsepnya menggunakan modular ya, jadi antara header, footer, dan konten terpisah. Jadi kita ke beranda terlebih dahulu, kita cek filenya CI3, kita masuk ke application, kita view. Nah ini ya, ada file basis. Jadi ada file basis ini yang kemarin berisi header dan footer. Untuk kontennya disimpan dengan file lain ya, dengan file lain seperti ini, beranda, data, tentang ini. Kita coba cek yang beranda. Nah ini kan isinya hanya ini, halaman beranda. Ini nanti yang akan kita rubah ya, seperti itu ya. Oke. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita cek dulu apakah kita sudah punya plugin atau library untuk grafiknya ya. Seperti biasa kita menggunakan Higchart. Kita cek dulu di CI 3. Di asetnya kita sudah punya Higchart enggak? Kayaknya belum ada ini ya. Nah ini belum ada Higchart. Mungkin saya taruh di JS barangkali. Oh ternyata enggak ada juga. Oke, kalau tidak ada kita bisa copy dari project kita yang ada grafik dulu pada PHP natif. Kalau tidak salah praktek 6, kalau tidak salah. Kita cek di praktek 6. Di asetnya kita lihat plugin ada tidak Higchart. Oh tidak ada, coba di JS. Oh ini ada higchart.js lah. Ini kita copy aja. Kita copy, kita tempatkan di CI 3. Aset JS, paste di sini ya, seperti ini. Nah kemudian kita masukkan, kita load filenya seperti biasa di di application view basis. Kita cek di sini. Nah ini ya, belum ada juga ini. Kita tempatkan di sini, di dalam head. Kita copy salah satu aja, nanti kita ganti yang JS saja lebih mudah. Oh ini aja kita copy. Jadi tadi kita menempatkannya di dalam folder asset JS dan higchart.js gitu ya. Bisa kita lihat ulang, asset JS. Nah di sini kan, jadi path-nya adalah asset JS dan higchart.js. Kita ganti di sini. Higchart.js. Nah kurang lebih seperti ini. Oke, jika sudah maka kita tinggal buat untuk sintaknya ya. Seperti biasa
kita lihat dulu, saya ulang lagi, jadi kita flashback sedikit bagi yang masih bingung tentang high chart. Kemarin bagaimana sih kita bisa membuat high chart, membuat grafik di high chart. Nah, kemarin sudah ada ini contohnya ya. Jadi saya buka dulu. Misalkan kita pingin untuk grafik, misalkan ini ya, pie, misalkan ini pie. Nah, seperti ini kan. Kemarin kita coba untuk bikin ini juga, kita sudah pernah bikin yang pie juga. Sebenarnya konsepnya sama seperti yang kita pelajari di PHP natif sebelumnya di praktek 6. Cuman ada sedikit perbedaan untuk yang di kode igniter, karena datanya dia tidak looping di view ya, bukan tidak looping sih. Sebenarnya data itu merupakan variabel yang diterima controller dari model. Sedangkan yang di PHP natif kita bisa langsung load datanya di dalam high chart-nya. Tapi kita akan sedikit berbeda karena datanya ada ditangani oleh model. Model dilempar ke controller, baru controller akan dikirimkan ke view, kan seperti itu konsepnya. Maka akan ada sedikit perbedaan ya, seperti itu. Seperti ini kan kemarin ya, ini kita bisa lihat sintaknya di dalamnya. Kita lihat page source-nya ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini kemarin. Nah, ini nanti akan sedikit perbedaan di bagian sini ya. Dia akses file high chart saja, kita bisa lihat di sini di dalam ini. Dia butuh file high chart, sedangkan yang exporting dan export data ini untuk export saja. Jadi kita tidak membutuhkan. Kita hanya butuh yang high chart saja ini. Nah, ini. Oke, jika sudah, kita bisa edit di ininya ya. Bisa edit di halaman beranda.php-nya ini. Di sini nanti di dalam row ini akan kita ganti ya. Nah, seperti ini. Perlu diingat bahwa high chart itu membutuhkan sebuah kontainer berupa div ya. Ini juga sudah pernah kita bahas karena kita sudah pernah bahas grafik. Seperti ini contohnya di dalam page source bawaan dari high chart. Jadi ada sebuah div dengan ID container. ID container ini tidak perlu bernama container. Intinya div itu harus ber-ID seperti itu dan mempunyai style CSS terserah yang bisa kita atur nantinya. Ya. Kemudian nanti hasil generate dari high chart itu akan ditempatkan di div dengan ID container kan, seperti itu ini konsepnya. Kita copy saja di sini div ID container ini daripada kita susah nanti bikin. Kita copy ke dalam div class row-nya beranda ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian div-nya kita ganti, misalkan ID-nya saya ganti blok grafik. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian di bawahnya tutup div row, nah, baru kita bikin yang high chart. Nah, ini ya. Jadi di dalam script ini kita buat scriptnya dulu. Karena basis bahasanya merupakan JavaScript, maka kita membutuhkan tag script seperti ini. Nah, ini high chart ini kita copy ya, seperti biasa. Ini juga sudah pernah kita lakukan. Jadi saya rasa ini bukan hal yang baru buat kalian yang sudah pernah mengikuti video di praktek yang 6 untuk PHP natif ya. Kita coba seperti dahulu ini. Kontainernya kita ganti menjadi blok grafik karena ID-nya menggunakan kata-kata blok graph. Seperti ini, kita simpan dulu. Ini merupakan data statis, jadi kita uji coba dulu grafiknya normal enggak di CI ini, project kita. Nah, data normal ya, cuman berhubung ini div-nya sekian, nah jadi kita akan lebarkan ininya. Kita atur stylenya, minimal width sekian, height-nya 400, misal kita buat 500 height-nya. Kemudian max width ya 100% semisal gini. Saya refresh hasilnya. Oh ya, row-nya stylenya ini kita hapus. Width aja, kita nggak pakai max, kita coba atur
Nah, seperti ini ya. Oke, untuk awal kita sudah berhasil ini ya di CI karena datanya masih statis. Gimana caranya nanti kita bisa ngerubah untuk datanya yang dimunculkan dalam grafik ya tentunya ya. Nah, seperti ini. Nanti kita rubah datanya. Ini saya tambahkan aja 600 gitu aja biar, atau 550 gitu biar agak besar hasil dari grafiknya. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Kita cek dulu datanya ya, apa yang nanti akan bisa kita jadikan grafik datanya. Kita buka PHP MyAdmin dulu. Kita menggunakan database toko buku terakhir yang kita gunakan. Oke, kita coba sederhana saja. Jadi tabel buku itu ada tahun terbit, misal 2004, 2005, 2010. Jadi kita akan munculkan informasi berapa banyak buku yang terbit dalam tahun-tahun tersebut. Semisal tahun 2010 ada 3 buku, 2011 ada 4 buku dan seterusnya. Nanti kita coba seperti itu ya. Kita bikin terlebih dahulu. Yang harus kita lihat adalah yang mengakses beranda adalah controller apa, fungsi apa. Kita cek di CI-nya ya. CI3, kita cek controllernya. Control dicoba ternyata karena hanya ada satu controller di sini. Kita cek fungsi apa sih yang mengakses view beranda. Oh, ternyata kalau kita lihat di sini adalah function index. Oh ya, di sini function index. Berarti nanti kita akan tempatkan sedikit sintak untuk mengambil data dari model yang ditempatkan di public function index ya. Di sini nanti akan kita tempatkan seperti ini. Kemudian kita cek di modelnya ya. Kita siapkan juga modelnya. Modelnya mQuery. Karena di sini belum ada untuk memunculkan grafik ya, kita sekarang bikin di sini dulu terlebih dahulu. Public function grafik, semisal grafik underscore py misalkan. Nah, seperti ini kita bisa copy dari yang select ya. Jadi konsepnya untuk memunculkan grafik kita membutuhkan SQL yang kategori SQL query, bukan yang non query. Untuk non query adalah untuk eksekusi data, sedangkan SQL query digunakan untuk mengambil data. Kita copy dari yang ini aja, function data penerbit, kita copy, kita paste di function grafik py. Nah, kita tinggal susun SQL-nya ya. Misal select tahun terbit, count bintang as jumlah from buku group by tahun terbit seperti ini, order by tahun terbit. Nah, kurang lebih seperti ini. Tapi kita uji dulu SQL-nya. Kita uji dulu akan menghasilkan data atau tidak di PHP MyAdmin. Karena kita harus memastikan SQL yang kita pasang itu tidak ada masalah. Kan seperti itu. Oke, ternyata clear, tidak ada masalah, keluar datanya. Jadi ada 2 kolom, tahun terbit dan jumlah. Tahun terbitnya sesuai dengan yang ada di database, jumlahnya juga dia akan total sendiri ya, otomatis by query tadi. Oke, kalau sudah seperti ini, maka kita pastikan bahwa model ini berhasil, jadi tidak ada masalah. Jadi dia bisa mengembalikan data sesuai dengan request controller ya. Kita ke kontrol uji coba, di dalam function index kita tambahkan $data, semisal ya
dt tahun, ini variabel saya bikin sendiri, sama dengan this mQuery. Tadi functionnya namanya graphic_py, berarti di sini graphic_py, buka kurung tutup kurung titik koma, seperti ini. Di kontrolnya, jadi di controller uji coba pada function index nanti akan ada 3 baris sintak ya. Yang pertama adalah data field beranda yang digunakan untuk mengakses konten apa saat browser itu mengakses controller uji coba function index, maka yang diakses adalah view beranda. Seperti itu kemarin konsep kita kemarin kan model modular ya. Jadi kalau masih lupa bisa flashback ke praktek yang kemarin ya. Kemudian saya tambahkan sintak untuk mengakses atau mengambil data dari model. Datanya sesuai dengan yang kita querykan di model tadi. Saya simpan di variabel dengan nama dt tahun ini. Jadi variabel dt tahun ini akan dibaca di view untuk memunculkan data yang dihasilkan oleh model. Ya, nih. Kemudian kita ke berandanya. Kita tinggal membuat loopingnya ya. Nah, ini yang perlu diingat adalah di sini kita bisa lihat corak sebuah data di graphic_py seperti ini. Nah, ini kan yang ini seperti ini. Jadi dia membutuhkan yang namanya name dan y. Nah, seperti ini ya. Jadi kita membuat saja di sini. Kita membuat PHP. Ini jangan dibuang dulu. Kita buat contoh seperti ini. Nah, kemudian kita cek dengan berbagai mekanisme seperti saat kita menampilkan data dari model di view pada data tabel kemarin ya. Kita cek dulu menggunakan isArray ya. If isArray, variabel apa yang dicek? Variabel $dt tahun. Nah, seperti ini. Jika datanya array, maksudnya jika data array itu jika datanya ada isinya. Jadi isi yang dimunculkan atau isi yang diambil dari model itu berupa array. Makanya di sini cek dulu apakah datanya array. Kalau iya, maka kita gunakan looping ya. For each $dt tahun as $c misalkan seperti ini. Jadi kita looping di sini. Kita lihat formatnya adalah seperti ini. Ada buka kurawal ya di sini. Berarti saya echo buka kurawal. Kemudian ada name seperti ini ya. Oh, kita susun dulu aja di sini. Kita buat variabel aja biar lebih mudah. Jadi variabel tahun $th sama dengan $c tahun terbit seperti ini. Kita bikin dulu aja biar lebih mudah. $jml sama dengan $c jumlah seperti ini ya. Nah, kalau jika sudah maka yang di bawah akan kita susun ya. Echo name di sini kita menggunakan titik koma. Oke, kita ini ya, kita beri titik 2. Kita beri titik 2 seperti ini. Jadi kita kasih petik 1 seperti ini sesuai dengan formatnya ya. Jadi name ini jadi kita $th semisal seperti ini. Kemudian setelah ini kita kasih petik koma y titik 2 tanpa, kalau yang y tanpa petik 1 ya, jadi langsung cukup $jml seperti ini. Kemudian tutup kurawal, kemudian ada komanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Titik koma paling belakang. Kita lihat sesuai dengan formatnya ya. Jadi kurung kurawal, name, ada petik 1 sama y, kemudian nilainya, koma dan seterusnya ya. Oke, ini kita matikan terlebih dahulu.
kita hapus saja. Nah, sisakan ini, karena ini adalah tutupnya ini. Kita save, kita lihat hasilnya ya. Nah, ternyata keluar. Nah, ininya keluar kan. Nah, jadi sebenarnya konsepnya untuk membuat grafik sebenarnya mudah, hampir sama seperti yang kita terapkan di PHP natif. Perbedaannya adalah pada sisi looping datanya seperti ini. Jika di PHP natif kita memang sudah menyiapkan query-nya di sini ya. Tetapi di CI adalah hal itu tidak sesuai konsep, karena konsep di CI menggunakan MVC, Model View Controller. Jadi interface dengan data itu dipisah. Data ditangani oleh model. Otomatis data yang dihasilkan untuk grafik harus berasal dari model. Nah, jadi menggunakan variabel seperti ini ya. Jadi caranya hampir sama nyusunnya, cuman beda hanya di bagian sini saja. Nah, seperti ini kan. Oke, nanti kita bisa kembangkan ke bentuk lain ya. Kita bisa kembangkan ke bentuk semisal line, SP line atau bar itu ya. Nanti tergantung kondisi dan situasi nanti. Nah, ini. Untuk yang atas bisa kita rubah sesuai dengan cara yang kemarin ya. Di sini judul semisal teksnya ini grafik buku berdasarkan tahun terbit. Nah, seperti ini. Jika ingin persennya 0 di belakang koma, maka ini dikasih 0 seperti ini. Ini juga sama, semisal. Nah, kita refresh. Jadilah ini kan gini. Nah, ini ya, seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk video pada pertemuan terakhir, karena memang yang dibahas adalah sedikit dan kita sudah pernah sebenarnya untuk membuat grafik ya. Cuman bedanya grafik yang kita bikin hari ini adalah di platform CI, jadi akan sedikit berbeda untuk mengakses datanya. Cuman secara garis besar adalah cara untuk memunculkan grafiknya tetap sama ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.